Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Takwa artinya patuh ataupun taat. Secara umum takwa memiliki dua arti. Yang pertama adalah mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT. Kedua hal ini merupakan rangkaian dari perintah Allah SWT. Karena pada hakikatnya perbuatan baik adalah perintah Allah. Kemudian yang kedua, meninggalkan perbuatan buruk atau perbuatan tercela juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kehidupan ini tentunya kita tidak keluar dari dua macam ini. Ada ujian agar kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga ujian agar kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan sholat 5 waktu, puasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, kemudian berhaji bagi yang mampu. Ini semuanya adalah ujian dari Allah SWT agar kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka dalam perintah ini juga ada ujiannya. Bagaimana kita meluangkan waktu pada saat telah memasuki waktu-waktu sholat. Kemudian bagaimana kita bisa menahan diri baik dari makan, minum, bercampur suami istri pada bulan suci Ramadan, tentunya pada saat kita setelah sahur, waktu imsak sampai berbuka. Nah, ini adalah ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan Allah melarang kita untuk membunuh misalkan. Nah, itu adalah larangan sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bersabar dalam menghadapi kehidupan ini. Yang kedua, misalkan ajakan untuk melakukan suatu perzinahan, maka itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Begitu pula dengan ujian kemiskinan, misalkan tentunya ada orang yang mengambil jalan pintas, ada juga orang yang mengambil jalan yang dibenarkan. Yang dibenarkan dengan bekerja, berupaya, memiliki skill, berlatih dan seterusnya. Dan yang kedua dengan jalan yang haram, misalkan mencuri, mendatangi dukun dan seterusnya. Nah, takwa oleh Allah Subhanahu wa taala dikaitkan dengan iman. Di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, amal soleh adalah takwa, ketakwaan itu sendiri, karena mengerjakan amal soleh adalah dorongan daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula meninggalkan larangan juga merupakan dorongan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita ketika melaksanakan suatu ketakwaan ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pernah ada 3 orang pemuda yang melakukan suatu perjalanan, kemudian ada hujan deras, lalu mereka berteduh di dalam gua, dan ketika mereka berada di dalamnya, tiba-tiba ada batu yang menutupi pintu gua. Tidak ada jalan lain untuk keluar kecuali dari pintu gua tersebut yang sudah tertutupi oleh batu. Dan satu pemuda bertawasul kepada Allah bahwa dia pernah berbakti kepada ibunya, memohon kepada Allah kiranya Allah menerimanya dan menggeserkan batu yang menutupi pintu gua tersebut. Alhamdulillah bisa bergeser. Kemudian yang kedua, pemuda bertawasul dengan bahwasanya dia pernah berinfak bersedekah dalam
rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sampaikan itu memohon kepada Allah dengan permohonan yang ikhlas. Lalu batu itu juga bergeser. Namun tidak bisa tetap keluar karena bergesernya tidak terlalu luas, tidak bisa badan mereka untuk keluar. Lalu yang pemuda yang ketiga bertawasul dengan mentaati bahwasanya ada larangan Allah SWT, dia taati untuk tidak dilakukannya. Dia pernah didatangi oleh seorang perempuan yang mana pada saat itu ada kesempatan untuk melakukan zina, tetapi perempuan itu mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Spontan dia takut dan ketakutannya itu menyebabkan dia menghindar dari larangan Allah SWT. Maka tawasulnya itu diterima oleh Allah, lalu batu itu menggelinding dan mereka bisa keluar. Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Allah SWT meridhai perintah-perintah Allah SWT, kewajiban-kewajiban yang telah Allah SWT perintahkan kepada kita agar kita melaksanakannya, dan juga terhadap larangan-larangan Allah agar kita bisa menghindarinya. Dengan demikian insya Allah Subhanahu wa taala Allah berkenan untuk memudahkan urusan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar, makhraj, pintu darurat yang kita tidak tahu. Allah SWT yang maha tahu, dia akan mengeluarkan kita dari suatu kesulitan menuju suatu kemudahan. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan yang bila mana kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.